Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua siswa baru SMA Negeri 2 Pandeglang, yang saya cintai anak-anakku siswa SMA Negeri 2 Pandeglang yang baru pada tahun ajaran 2021-2022. Selamat kepada siswa-siswi yang sudah diterima di SMA Negeri 2 Pandeglang. Baiklah, sebelum saya memaparkan hal yang berkenaan dengan kurikulum, perkenalkan, nama saya Aan Hojanah, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Selain sebagai guru, saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, sesuai dengan bidangnya, pada saat ini saya akan memaparkan tentang proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Pandeglang. SMA Negeri 2 Pandeglang tahun ini melaksanakan program sekolah yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, yaitu program sekolah penggerak atas seleksi kepala sekolah yang mengikuti beberapa tahap seleksi. Akhirnya SMA Negeri 2 Pandeglang salah satu menjadi sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak. Nah, akan saya informasikan bahwa mulai pembelajaran di SMA Negeri 2 Pandeglang pada tahun 2021-2022, awal pembelajaran itu untuk siswa baru kelas 10 mulai tanggal 12 Juli 2021 dengan kegiatan MPLS secara daring. Kemudian siswa kelas 10 akan mulai pembelajaran yaitu pada tanggal 19 Juli 2021, yaitu teknik pembelajarannya secara daring atau online sesuai dengan surat edaran Gubernur Provinsi Banten. Karena saat ini masa COVID-19 sedang naik-naiknya, maka pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh, yaitu secara online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Moodle, dan sebagainya. Teknik pembelajaran di SMA Negeri 2 Pandeglang yang akan dilaksanakan rencananya setelah tanggal 23, jika ada surat edaran dari Gubernur Provinsi Banten, maka sesuai dengan surat keputusan 4 menteri secara bersama, sekolah yang berada di zona hijau atau tidak dengan zona merah, maka sekolah harus melaksanakan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Selain tatap muka, juga dipadukan dengan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Pembelajaran ini tidak akan lepas walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Jadi moda pembelajarannya adalah moda campuran pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, apa yang dimaksud dengan tatap muka secara terbatas? Tatap muka secara terbatas itu maksudnya yang pertama, jumlah pelajar yang belajar di sekolah setengah dari jumlah keseluruhan. Kalau kita perhitungkan setiap kelas, setengah dari jumlah siswa di kelas itu hanya 18 orang setiap belajar untuk tatap muka terbatas. Kemudian yang kedua, waktu pembelajarannya, durasi pembelajarannya pun sangat singkat, berbeda dengan pembelajaran tatap muka saat normal. Pembelajaran tidak boleh melebihi dari pukul 12.30. Jadi kami berusaha, karena ada 3 jenjang, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, agar datang dan pulangnya tidak serentak, maka akan ada jeda di antara jenjang itu 15 menit. Misalnya kelas 10 mulai pukul 7.00, maka kelas 11 dimulai pukul 07.15, sehingga nanti pergerakan masuk dan keluar dari sekolah tidak akan berbarengan. Kemudian terbatas dari arah mereka datang dan pulang dari sekolah juga ini
dibatasi dengan penunjuk arah, ada penunjuk datang dan ada penunjuk pulang. Kemudian berikutnya, terbatas di sini pelajar dan semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Pandeglang harus mengikuti protokol kesehatan COVID, seperti selalu harus menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan, kemudian tidak boleh berkerumun, kemudian yang lainnya pun salah satunya tidak makan bersama yang biasa dilakukan di kantin sekolah. Kantin sekolah pada saat pembelajaran tatap muka terbatas juga ditutup. Maka siswa harus membawa bekal sendiri. Jadi kepada orang tua mohon untuk membekali siswanya saat nanti pembelajaran tatap muka. Jika rencana di SMA Negeri 2 Pandeglang ini diizinkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu menunggu instruksi dari Gubernur Provinsi Banten. Kemudian berhubungan dengan sekolah penggerak tadi, untuk kelas 10 yang biasanya di SMA itu ada jurusan IPA, IPS, maka karena kita ini melaksanakan program sekolah penggerak, maka untuk kelas 10 tidak ada penjurusan IPA dan IPS. Mulai dari kelas 10-1 sampai kelas 10-12, siswa akan belajar sama menerima materi pelajaran 15 materi pelajaran. Baik IPA-nya maupun IPS-nya semua sama. Jadi tidak ada peminatan. Nanti pada saat siswa itu naik ke kelas 11, nah sekolah akan mengadakan asesmen diagnostik untuk menentukan siswa itu berada di kelompok mata pelajaran apa. Jadi tidak dikenal adanya jurusan atau peminatan di SMA. Kemudian yang kedua, cara pembelajaran ini, teknik pembelajaran yang akan dilakukan nanti untuk siswa kelas 10 karena belum mengetahui wali kelas teknik pembelajarannya, maka pada saat pembagian wali kelas sudah ada yang akan kami nanti di share di grup atau di website, nanti itu ada pembagian kelas, kemudian wali kelas untuk menuliskan nomor handphone, sehingga dari nomor handphone tersebut akan dapat kalian mengetahui link aplikasi pembelajaran pada saat daring. Untuk PBM daring digunakan di SMA 2 yaitu pada umumnya WhatsApp, Google Classroom, dan Moodle. Kemudian tentang penilaian. Penilaian yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Pandeglang, kalau tahun lalu karena penuh daring, maka menggunakan teknik penilaian secara daring, yaitu menggunakan aplikasi Google Formulir. Namun, walaupun nanti moda pembelajarannya campuran, ada tatap muka terbatas dan ada daring, kemungkinan besar untuk ulangan atau asesmen kognitif yaitu dilakukan secara online dengan menggunakan Google Formulir. Yang berikutnya, di dalam sekolah penggerak ini, selain tidak memiliki penjurusan atau tidak ada peminatan, maka siswa pada saat menerima materi pelajaran yang pokok akan menerima materi tentang penyusunan proyek. Proyek itu dilaksanakan dalam 1 tahun minimal 3 proyek. Pokoknya siswa yang berada di sekolah penggerak selama 3 tahun dia belajar di SMA harus membuat semuanya 7 proyek. Maka dari itu kami bagi pada saat kelas 10 ada 3 proyek dengan 3 tema. 3 tema ini mungkin nanti akan dijelaskan sambil berlangsungnya proses pembelajaran oleh guru-guru mata pelajaran masing-masing. Nah, proyek ini akan dibuat kolaborasi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain.
kolaborasi pada penyusunan proyek. Setiap kelompok ada 5 mapel. Ada kelompok IPA, ada kelompok IPS, ada kelompok seni. Dari 3 kelompok ini, siswa wajib membuat proyek. Jadi kalau dijumlahkan, maka kelas 10 itu wajib membuat 3 proyek. Tapi untuk guru mata pelajarannya digabungkan. Ada 5 pelajaran dalam satu proyek. Kemudian pelaksanaan proyeknya. Pelaksanaan proyek yang pertama, kalian nanti akan mendapatkan materi proyek mulai September sampai pertengahan Oktober. Itu adalah proyek 1. Di situ kalian tidak akan belajar materi tentang mata pelajaran. Jadi misalnya nih, saya guru bahasa Indonesia di kelas 10 misalnya. Ada 4 jam pelajaran untuk bahasa Indonesia. Dari Juli sampai dengan bulan September, kalian akan menerima materi tentang bahasa Indonesia. Nah, pada saat bulan September sampai Oktober pertengahan, karena proyek yang pertama saya ada di kelompok 1, maka kalian akan belajar cara menyusun proyek. Tentunya nanti akan dibagi setiap guru mapel. Misalnya kalau saya mengajarkan tentang penggunaan bahasa Indonesianya, kalau guru matematika mungkin akan belajar tentang pengolahan datanya. Jadi selama penyelesaian proyek 1, kalian di bulan September sampai bulan Oktober pertengahan akan belajar tentang proyek saja selama sebulan setengah. Kemudian akan disambung pada bulan Oktober pertengahan sampai November melanjutkan proyek 2 yang beda temanya dengan mapel yang lain yang termasuk 5 mapel itu. Nah, setelah itu kalian melaksanakan ulangan akhir semester. Kemudian dilanjutkan proyek terakhirnya, yaitu nanti pada saat mau penilaian akhir, yaitu penilaian kenaikan kelas. Itu tentang proyek. Jadi selain kalian nantinya memperoleh nilai kognitif, non kognitif dari materi pembelajaran, maka akan punya juga nilai proyeknya. Ini wajib dilakukan oleh siswa per individu. Jadi tidak kelompok pengerjaannya. Kemudian berikutnya, proyek itu akan dinilai oleh guru-guru yang ada di kelompoknya. Sehingga nanti kalian akan memperoleh nilai sekaligus 5 mata pelajaran dari satu proyek itu. Jadi kalau kalian membuat proyek 1, tapi kalian akan memperoleh 5 nilai dari 5 mapel yang ada di dalam proyek tersebut. Nah, itu penjelasan tentang pembelajaran pada sekolah penggerak, karena kalian siswa baru sebagai pelajar di SMA Negeri 2 Pandeglang yang melaksanakan program sekolah penggerak. Pasti dalam pelaksanaannya akan berbeda dengan pelajar yang ada di tingkat atasnya, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Jadi di kelas 10 itu nanti yang akan berbeda, selain materi, kalian juga wajib 25% untuk menghasilkan proyek dalam 1 tahun, yaitu 3 proyek. Mungkin itu saja uraian atau informasi yang berkenaan dengan kurikulum SMA Negeri 2 Pandeglang tahun pelajaran 2021-2022. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.